Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mustiadi. Saya salah satu dosen di Universitas Sarasvati Yogyakarta, khususnya di program studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Salah satunya adalah Teknik Tenaga Listrik, yang mata kuliah ini adalah mata kuliah utama saya yang saya tulis di Sister. Teknik Tenaga Listrik adalah mata kuliah yang saya ampu menjadi mata kuliah utama yang saya isikan di Sister. Kemudian di sini ada CPL Sikap. CPL Sikap dari mata kuliah ini adalah satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan. Yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknis. Yang ketiga, kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Yang keempat, kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan memecahkan masalah-masalah teknis. Selanjutnya, capaian pembelajaran keterampilan umum yang meliputi 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Selanjutnya, capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep-konsep dasar listrik, magnet, motor, generator, dan pembangkit listrik sederhana. Selain itu, memiliki kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Teknik Tenaga Listrik ada beberapa. Yang pertama adalah mampu menguasai konsep-konsep dasar listrik arus bolak-balik. Yang kedua, mampu menguasai prinsip elektromagnetik. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar gelombang sinus, frekuensi dan panjang gelombang, harga sesaat, harga rata-rata, harga efektif, resistor dalam rangkaian listrik arus AC, kapasitor dalam rangkaian listrik AC, induktor dalam rangkaian listrik AC, beban impedansi, bilangan kompleks. Selanjutnya, mahasiswa menguasai rangkaian resistor seri, induktor, rangkaian listrik, segitiga tegangan, rangkaian resistor paralel, induktor listrik AC, daya listrik AC, segitiga daya, faktor kerja, rangkaian resistor seri dengan kapasitor, rangkaian paralel resistor dan kapasitor, rangkaian seri RLC, rangkaian paralel RLC, dan resonansi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar generator listrik. Mahasiswa juga mampu menguasai motor induksi arus bolak-balik, mengukur kecepatan putaran motor, mengukur torsi, hubungan kecepatan, torsi dan daya motor, prinsip kerja motor, induksi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai motor induksi 3 fase, mengukur kecepatan putarannya, mengukur torsi, hubungan kecepatan dan torsi, dan daya motor, prinsip kerja motor induksi, konstruksi motor induksi, rugi-rugi dan efisiensi motor induksi, pengasutan motor induksi. Nah, pertemuan selanjutnya adalah pertemuan UTS yang dilakukan pada pertemuan yang ke-8. Pertemuan setelah UTS dimulai dengan mahasiswa mampu menguasai motor DC, mesin arus arah, prinsip kerja generator DC, generator penguat terpisah, generator belitan SAN, generator belitan kompon, konstruksi generator DC. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai pengendalian motor listrik, sistem pengendalian. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar pembangkit listrik.
Ini dasar-dasarnya mulai dari pengertian, jenis-jenis pembangkitnya, kemudian setelah itu yang akan dibahas adalah PLTA, PLTU, PLTGU, PLTP, dan PLTD. Pertemuan ke-12, kita harapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar pembangkit listrik yang lain, misalkan PLTPS, PLTO, PLTG, PLTSA, PLTN, PLTPS. Nah, kemudian di pertemuan 13, nanti mahasiswa kita minta supaya mampu menguasai PLTS. Perhitungan 14, mahasiswa juga kita arahkan supaya mampu menguasai perancangan PLTS tetapi secara on-grid, produksi dan pemakaian listriknya. Bagaimana pemakaian listrik dapat diminimalkan atau diefisienkan dengan menggunakan PLTS on-grid. Kemudian yang ke-15 yaitu mahasiswa mampu menguasai dasar perancangan PLTS komunal, di mana PLTS ini untuk skala misalkan desa atau kelurahan. Nah, pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran teknik tenaga listrik ini berasal dari beberapa buku utama dan beberapa penelitian yang terkini, termasuk dari penelitian dan pengabdian yang saya lakukan. Nah, salah satu dari materi yang kita gunakan adalah berasal dari buku yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian yang kami lakukan di universitas, yaitu perancangan sistem solar panel. Nah, buku ini akan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pertemuan ke 13, 14, dan 15. Kemudian penilaian akan dilakukan dengan kriteria yaitu ada tiga penilaian. Yang pertama adalah penilaian untuk tugas, kemudian ada penilaian UTS dan penilaian UAS. Nah, persentasenya adalah 40% untuk tugas, kemudian 25% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Setelah kita mendengar pemaparan CPL dan RPS yang sudah saya sampaikan, saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang salah satu materi dari mata kuliah teknik tenaga listrik ini, yaitu tentang PLTS. Mari kita ikuti materi dari video pembelajaran ini. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga surya. Ini adalah salah satu materi dalam perkuliahan teknik tenaga listrik. Materi ini hasil dari pengabdian dan penelitian. Jadi, dan sudah ada luaran, bukan hanya publikasi ilmiah, tetapi sudah ada buku yang ditelurkan dari penelitian dan pengabdian ini. Ini bukunya yang disusun oleh dosen teknik elektro, salah satunya adalah saya. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, ini outline kita. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari ini adalah sumber energi yang tidak pernah bisa habis. Selama matahari masih ada, insya Allah bumi masih ada, dan energi ini masih ada. Dan energi ini yang kita manfaatkan untuk bisa menjadi pembangkit listrik atau menjadi listrik ya. Lanjut. Kemudian solar cell. Nah, solar cell ini adalah yang akan menangkap energi dari sinar matahari tersebut. Lanjut. Kemudian akan ada hubungan seri dan paralel pada solar cell dan baterai. Ya, lanjut Mas. Kemudian pendukung-pendukung dari komponen PLTS. Itu apa saja? Ada baterai, kemudian charger, terus inverter, dan lain-lain. Nah, kemudian energi matahari ini terdiri dari apa saja? Kita bisa lihat di sini. Ini adalah solar cell yang dihadapkan pada matahari, kemudian nanti akan ada sesuatu atau sinar matahari yang mengenai solar cell ini. Kemudian sinar matahari ini mengandung beberapa komponen, yaitu yang pertama energi foton, kemudian ada panasnya, kemudian di sini akan bersentuhan dengan komponen atau bahan yang namanya untuk semikonduktor. Semikonduktor ini nanti akan buka aplikasi yang merubah
dari energi foton ini menjadi energi listrik. Di sini kita lihat ada PN junction, kemudian ada tipe P, ada tipe N, kemudian nanti kalau diukur akan ada arus dan ada tegangan. Seperti kita lihat di sana ada lampunya bisa menyala. Nah ini beberapa parameter, misalkan di bulan Januari, misal nilainya sekian, Februari sekian, Maret sekian, April, Mei, dan selanjutnya ya. Rata-rata KWH yang dihasilkan. Oke. Nah, kemudian solar cell itu satuannya adalah watt peak. Kalau kita lihat di sini, ini adalah foton yang akan disearahkan atau jalurnya itu tadinya tidak beraturan, dibikin beraturan supaya nilainya ada. Sehingga akan terjadi ada beda potensial antara yang tipe N dan tipe P. Sudah ada yang bisa menuliskannya? Nah, ini ilustrasi dari solar cell diagram, di mana dari komponen ini akan menghasilkan listrik. Nah, kemudian hubungan seri dan paralel. Kenapa kita perlu hubungan seri dan paralel? Ini untuk menentukan besaran nilai yang kita inginkan. Karena hubungan ini akan mendapatkan nilai tegangan dan nilai arus yang kita inginkan. Pertama, hubungan seri itu akan menaikkan nilai tegangan. Oke. Kemudian hubungan paralel akan menaikkan nilai arus. Sehingga kalau kita kombinasikan ini akan menjadi watt atau sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut. Nah, ini adalah rumusannya di mana U total itu sama dengan U1 plus U2 dan seterusnya sampai UN. Kemudian I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Kemudian baterai juga menjadi komponen utama, yaitu hasil dari energi yang dihasilkan oleh solar cell tersebut akan disimpan di dalam storage namanya baterai. Kemudian satuannya apa? Biasanya satuannya dalam ampere hours. Artinya watt atau ampere jam. Ini adalah satuan dari baterai ya. Oke, pertanyaannya kemudian rangkaian seri dan paralel baterai bagaimana? Mungkin sama dengan solar cell tadi, yaitu hubungan serinya adalah U1 plus U2 plus U3 plus UN. Oke. Kemudian I totalnya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Kemudian hubungan paralel sama dengan yang hubungan solar cell tadi, di mana U totalnya sama dengan U1, sama dengan U2, sama dengan U3, sama dengan UN, dan I totalnya sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus IN. Ini adalah ilustrasi dari hubungan seri dan paralel baterai. Kemudian solar charger controller. Nah, ini adalah komponen yang mengatur pengisian ke baterai. Bagaimana pengisian itu efektif. Sehingga baterainya kalau sudah penuh tidak diisi kembali. Atau kalau masih kosong pengisiannya cepat. Jadi dibuat mekanisme bagaimana pengisian cepat, bagaimana pengisian sudah hampir penuh itu dia mulai agak lambat. Kalau sudah penuh dia akan berhenti walaupun ada arus yang masuk. Kemudian metode yang digunakan untuk saat ini adalah dua metode ini. Yang pertama adalah PWM atau Pulse Width Modulation, kemudian MPPT, Maximum Peak Power Tracker. Nah, yang sebelah kiri adalah metode PWM, yang sebelah kanan adalah metode MPPT. Nah, di metode PWM ini kita lihat solar cell-nya adalah 250 WP. Sama dengan yang kanan di MPPT. Tapi kalau kita lihat hasilnya berapa? Hasil dari konversi energinya adalah yang kiri PWM itu sama dengan 12 volt dikalikan dengan 8 ampere. Ada yang tahu? Nah, sedangkan yang sebelah kanannya kalau kita lihat itu hasilnya adalah 12 volt dan 20 ampere. Jadi yang kanan itu mendekati nilainya 250 watt. Sedangkan yang sebelah kiri nilainya setengahnya. Ini adalah keunggulan dari metode PWM, di mana dia mencari titik
terbaik atau titik yang terkuat untuk dikonversi. Lanjut. Kemudian komponen berikutnya adalah inverter. Nah, setelah energi itu dikumpulkan, maka energi ini kita akan rubah menjadi listrik AC. Kenapa kita perlu merubah menjadi listrik AC? Karena perangkat kita yang umum adalah menggunakan listrik AC, sedangkan yang DC itu agak kurang umum ya, sehingga kita perlu mengkonversi menjadi AC. Jadi ini adalah rangkaian inverter di mana inputnya adalah input DC, kemudian ada osilator dan switching. Osilator itu untuk membangkitkan apa? Frekuensi, betul. Kemudian switching itu untuk apa? Untuk saklar. Saklarnya dibikin cepat atau tidak? Cepat. Cepat berdasarkan apa? Berdasarkan frekuensi dari osilator tersebut ya. Kemudian nanti diteruskan ke belitan atau ada trafonya, sehingga nanti nilainya bisa menjadi misalkan AC 220 dan frekuensinya disetarakan dengan frekuensi PLN, yaitu berapa? 50 Hz. Nah, makanya kalau kita memiliki inverter, misalkan kita mau masukkan ke dalam jaringan PLN, maka itu harus dicek layak operasinya atau apakah sudah sesuai frekuensi yang dihasilkan atau tidak dengan PLN. Kalau tidak sesuai, maka ini ditolak oleh PLN. Kalau sudah sesuai, maka diberikan namanya sertifikat SLO, bahwa ini sudah perangkat ini sudah terstandar dengan frekuensi dari PLN ya. Ini adalah bentuknya, bentuk inverter ini inverter yang kecil ya, 350 watt. Nah, biasanya akan ada pure sine wave. Pure sine wave ini berarti bentuk sinyalnya apa? Bentuk sinyal sinus yang murni. Ada nggak yang sinus yang tidak murni? Ada. Bentuk sinusnya mungkin masih ada ripple. Ada ripple atau riak ini tegangan. Sehingga itu akan merusak kalau kita memiliki instrumen atau peralatan yang memiliki sifat induktor ya, atau induktif. Oke, ini PLTS. PLTS itu dibagi-bagi menjadi dua komponen utama atau dua jenis utama PLTS. Yang pertama itu adalah PLTS off-grid. Yang kedua adalah PLTS on-grid. Yang pertama itu off-grid itu boleh dibilang PLTS mandiri karena tidak terhubung dengan PLN. Jadi kalau kita di tengah hutan nggak ada jaringan PLN, kita bisanya PLTS yang jenis apa? Off-grid. Kenapa? Tidak ada jaringan PLN-nya. Nah, off-grid ini murni. Kemudian PLTS on-grid itu adalah PLTS yang niatnya itu adalah untuk apa? Untuk ngirit. Atau kita misalkan tadinya tagihannya 1 juta, kita ingin tagihannya lebih sedikit ya, maka kita pasang PLTS on-grid. On-grid ini lebih murah untuk aplikasinya karena tanpa baterai. Kemudian kita lihat di sini ada namanya PLTS yang tersebar atau SHS, yaitu PLTS yang per unit, misalkan satu rumah satu PLTS. Jadi kalau ada 3 rumah ada 3 PLTS. Kemudian ada namanya PLTS komunal atau terpusat. Nah, misalkan kita bikin PLTS tetapi untuk satu RT atau satu kampung. Ini namanya PLTS komunal. Kemudian ada PLTS yang skala utilitas, yaitu PLTS yang besar. Misalkan di danau tertentu, misalkan di Danau Toba dipasang untuk ukuran misalkan 1 km kali 1 km dan lain sebagainya ya. Lanjut. Kemudian kita masuk ke PLTS off-grid. Nah, PLTS off-grid ini bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ada modul fotovoltaik, kemudian ada solar charger controller, yaitu yang mengkonversi DC ke DC untuk disesuaikan dengan tegangan baterainya.
Kalau tegangan baterainya 48 volt, maka mainnya solar charger controllernya adalah 48 volt. Kalau misalkan 12 volt, maka 12 volt. Kemudian baru itu disimpan di baterai. Setelah disimpan di baterai, nanti akan ada konversi ke alternating current atau AC-nya itu menggunakan rangkaian DC to AC. Setelah itu baru masuk ke jaringan rumah, ya. Jadi ini tanpa PLN. Jadi ada bus AC-nya. Jadi ada terminal untuk kontrolnya nanti. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi AC coupling. Di mana kalau kita lihat di sini ada modul fotovoltaik, kemudian DC-nya itu di-AC-kan dulu. Setelah di-AC-kan dulu, sudah AC, baru nanti di-DC-kan kembali melalui AC to DC, baru masuk ke DC bus 48 volt, masuk ke baterai. Jadi pengisiannya lewat jaringan yang sudah di-AC-kan ya. Yang pertama di-AC-kan dulu, kemudian di-DC-kan kembali ya. Oke, sekarang silahkan dilihat videonya dulu. Setelah dilihat videonya, silahkan berikan tanggapan atau komentar. Masing-masing memberikan komentar ya. Bapak kasih waktu 1 menit, oke? Oke, sudah menonton videonya ya? Oke, sekarang yang bisa menyebutkan apa yang kalian lihat di situ? Silahkan tunjuk jari kemudian sebutkan salah satu. Saya Pak. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya yang saya lihat dari video itu, kita masuk yaitu ke pertanyaan. pemanfaatan danau sebagai tempat PLTS pembangunan mandiri, pembangkit misalkan listrik skala tenaga surya yang tangga bersifat on-grid, utilitas Pak, dengan skala yang cukup besar. Dengan daya 1000 Mungkin watt. itu sih, Pak. Terima Tentukan kasih. komponen-komponen utamanya. Coba Itu ada yang bisa kalau nggak? dikategorikan itu PLTS-nya Kalau kita kategori yang perlu apa itu? Solar cell. Solar cell-nya Terpusat, ada lagi? apakah nilainya harus misalkan Itu 300 kategorinya watt? yang lebih besar dari terpusat, Ataukah bisa yaitu berbeda? utilitas ya. Karena Bisa berbeda. skalanya Kalau tidak berbeda, mungkin untuk satu misalkan desa. kita memiliki, Biasanya itu untuk misalkan solar cell 200 satu kecamatan. Butuh berapa Karena lembar untuk menghasilkan luasannya 1000 cukup watt? luas. Kalau satu desa itu mungkin cukup satu lapangan sepak bola ya. Minimal lembar. Lanjut Mas. Kemudian kalau kita punya Nah, kemudian 300 apa watt, saja inovasi berarti yang dikembangkan saat ini Kalau kita dari punyanya video tersebut? Saya Pak, 100 baik, watt. Pak. Untuk berarti mungkin kita inovasinya butuh itu selain lebih dari besar. PLTS terapung, mungkin ada juga bahan dari solar cell yang menggunakan Nah, untuk menambah thin film arus baterai, SPU yang apa digunakan yang oleh dilakukan? SPBU itu mungkin dia lebih fleksibel. Kemudian yang selain tahu? itu juga menggunakan baterai kapasitas besar yang Baterainya digunakan untuk menyimpan energi listrik itu, tapi Untuk menambah simpannya arus itu baterai di dinding atau di menggunakan power di paralel wall. ya. Jadi kalau kita seperti paralel maka yang Oke. bertambah adalah Oke, arusnya. kita lanjut. Kemudian lanjut. Nah, Nah, PLTS untuk menambah tegangan terapung yang bidirectional dilakukan adalah 12 sampai 10 sampai 12 kWp Sehingga di kalau Danau kita Mahoni, misalkan membutuhkan yaitu kampus Depok tegangannya 100 Tropical yang Renewal ampere, Energy ya. maka kita akan, Jadi ini seperti lab buat dia menjadi lapangan seri dari dan UI ya. paralel. Jadi Nanti mereka ada namanya punya konfigurasi satu rangkaian, lab yang rangkaian memang listrik ya. difungsikan untuk menguji secara langsung. Biasanya kalau kita menguji di lab itu kan semuanya terkendali. Semuanya itu sudah terukur. Nah, tapi kalau di lapangan itu biasanya kita akan mencari masalah yang timbul yang sebenarnya apa. Nah, sehingga UI dalam hal ini membuat sebuah lab yang bisa langsung digunakan, bukan hanya untuk uji coba, tetapi langsung bisa digunakan. Kemudian dia bekerja sama juga dengan Pertamina dan PT Land Industri, yaitu yang salah satu perusahaan yang memproduksi solar panel di Indonesia. Lanjut. Baterai kapasitas besar dapat dipasang di dinding yang menjadi sekarang namanya power wall ya. Berkapasitas 8,8 kWh oleh Baran Energi. Ini teknologi yang cukup baru untuk saat ini. Tetapi untuk yang kedepannya teknologi ini sudah dikembangkan lebih jauh lagi.
Kemudian apa yang diperhatikan yaitu pertama orientasi penggunaan PLTS, kemudian pemilihan jenis PLTS-nya, kemudian perlu identifikasi kebutuhan harian sesuai penggunaan kWh meter, kemudian menghitung kebutuhan baterai, menghitung kebutuhan inverter. Jadi hal ini yang perlu kita lakukan kalkulasi dalam menentukan desain dan ini PLTS ya. Kemudian ini adalah tugas yang kita berikan untuk dikerjakan. Nanti ini menjadi mini project yang kalian lakukan ya. Silakan lanjut. Buatlah rancangan pembangkit listrik tenaga surya untuk beban 50 DC, hidup 12 jam dalam 1 hari. Kemudian hitunglah berapa WP solar yang dibutuhkan, berapa baterai yang dibutuhkan, dan berapa kapasitas solar cell controller yang dibutuhkan. Lanjut. Oke, mungkin ini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.